Kita mau train mereka untuk have a joy dalam service di dunia sementara dan nanti, mengapa tidak kita memiliki sincerity of joy itu sendiri. Ya, kalau itu jadi beban, apakah tidak punya dampak kepada anak-anak dalam pelatihan untuk sebentar mereka joy dan rejoice in serving the Lord. Nah, this is a great challenge for us, but I believe, saya percaya bahwa service bagi saya dan saudara merupakan satu sukacita. Why? Why happy to serve? To serve Him. Yang pertama, itu merupakan sebuah ucapan syukur. A sincere gratitude dari my heart, dari your heart, dari kita punya hati. Kenapa? Karena kita kan sudah granted salvation. Kita sudah memperoleh apa? Keselamatan. Nah, kalau saya buat dia dalam bahasa sederhana, I was saved. Makanya saya punya ada rasa terima kasih, thank you Lord, to serve you. I was saved, I am saved, or I am being saved, sanctification. Sementara mengalami penyucian adalah proses keselamatan, dan I will be saved. That's a glorification. Kita lewati proses justification, I will save. Justification juga sementara berlangsung bersama dengan I am being saved, sanctified, dikuduskan, disucikan, dimurnikan adalah proses yang panjang sampai kita get to the end, the finish line, yaitu I will be saved, yaitu apa? Kemuliaan yang kita sementara nanti-nantikan. Dan inilah yang compel Anda dan saya, ya. Dia push kita, dia constrain kita to serve dengan apa? Dengan hati yang gembira. Kalau kita berbicara lagi happy to serve, itu artinya kita serve from the heart. Ya, kita melayani dari hati. Dan ada pembahasan lain, ya di satu waktu Tuhan sayang kita berbicara tentang hal itu. Tapi happy to serve karena pertama, itu merupakan sebuah gratitude saya kepada Tuhan yang sudah, sedang, dan akan menyelamatkan saya. Puji Tuhan. And the second one, why happy untuk serve the Lord? It's a privilege, sebuah kesempatan. Sebuah kesempatan yang hanya sekarang kita miliki. Satu waktu, we may not have any more itu privilege, opportunity to serve Him. Ya, karena being partner dengan Dia di dalam saving soul is a joy. Menjadi collaborators dengan Allah. Wah. Kemudian apa? Kita saat yang bersamaan kita merupakan privilege karena we are magnifying, kita punya apa? Talenta, gifts, spiritual gifts. Setiap pribadi kita Allah berikan spiritual gifts and talents. Dan this to magnify semua gifts itu tidak ada cara lain kecuali apa? Serving Him. Dan sebabnya it's a joy. Kenapa? Karena saya sedang memagnify saya punya talents yang diberikan oleh Allah. Wah, it's a privilege. Kenapa? Karena itu adalah moment opportunity to develop my character. No service, no character development. No service, no character shaped or purified or sanctified. Hanya through service. Tulisan inspirasi dalam Christian Service halaman 8. God could have reached His objects in saving sinners without our aid. Dia bisa kerja tanpa Anda, tanpa saya. God can make it. He knows everything. He's powerful. Dia bisa lakukan tanpa bantuan kita. But in order for us to develop a character like Christ, what does He say? We must share in His work. It's very clear, sangat jelas kakak-kakak yang kami kasih. Kenapa kita serve Dia dengan hati yang gembira? Karena ini saat untuk develop kita punya karakter. Dan hanya bisa develop karakter to be like Christ adalah dengan share
atau bersama dengan dia di dalam service others. Jadi yang pertama tadi, gratitude karena saya sedang dan akan diselamatkan dalam proses teologi kita atau doktrin kita ya sampai pada kemuliaan. Kedua, merupakan kesempatan dan Allah call us to be sharing itu privilege. The third, kenapa saya harus happy to serve? Karena it's God's will. Great commission ya yang dia berikan. Yang perintah saya kerja bukan siapa-siapa, the owner of the universe, the owner of this business. Ya, bukan asisten, bukan. Dialah initiator, dia the owner, dia adalah finisher, dia adalah the author. Maka saya enjoy karena saya kerja sama melakukan dia punya will adalah dia yang luar biasa. Nobody can compare to him. Tidak ada ilah Allah lain manapun yang bisa saya compare dengan dia. Dan it's God's will. Saya punya hidup depends on God karena saya tidak bisa hidup oleh saya. Hanya karena God saja. Nah kalau dia mintakan saya, why not? Itu maunya dia, why not? Saya akan dengan happily do it. Dengan joyfully do it. Dengan cheerfully do it. With sincerity saya do it. Karena it is God's will dan God yang saya serve dengan pelayanan serving God or serving others adalah dia yang memiliki alam semesta. Saya punya bos, izinkan saya masuk menjadi collaborator partner dengan dia. It's a joy, it's a joy. Ya, Yesus punya first priority waktu dia di dunia ini adalah to serve the Father. Ya, dan itu mencakup serving others. Karena it's God's will, it's Father's will, dia punya mau. Dan we are all called to serve Him, for that is dia punya will. Enjoy. Patut enjoy kita di dalam melayani dia. Dan yang terakhir, saya kasih 4 poin. Yang pertama, gratitude. Ucapan syukur untuk keselamatan. Privilege masuk dengan dia di dalam, karena itu juga bagian untuk saya punya talenta pengembangan tabiat. Ketiga adalah karena itu dia punya mau. Pemilik, penyelamat, penopang, pelindung, semua dia punya mau, bukan somebody else yang punya mau. Dan yang keempat, di dalam Yohanes 12 ayat 26 saya bacakan ayatnya. If anyone serves me, let him follow me. And where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, him my Father will honor. Ya, apabila ya atau barang siapa yang melayani aku, bila saudara kakak-kakak melayani dengan hati yang gembira. Dan kenapa kita harus gembira? Karena crown of glory, Father will honor. Tidak perlu dapat honor dari dunia. Anak-anak yang kita train, pada akhirnya dapat dia punya achievement itu, lalu kita berikan mereka honor. Tapi this is a special work of serving people, bringing them, prepare them for the second return of pemilik alam semesta. Ada glory. Crown of glory. Itu yang membuat saya happy di dalam berbagai persoalan, dalam tantangan, dalam challenges, dalam kesulitan. It is a joy for me to serve karena there is a crown of glory. Pada the end of my service, hambaku yang setia. That's wonderful. Amen. Saudara-saudara, para kakak, we praise the Lord. Why should I be happy to serve Him? Dan itu merupakan ucapan syukur saya, my gratitude for the salvation. Kenapa saya harus happy to serve? And it's a privilege for me to serve dengan dia, sang pemilik, the owner of the work, for my character development. Third, karena that is His will. Maunya dia, serving others. And the fourth, karena ada crown of glory. May God bless all of us
as we do serve people by training. Yeah, we sacrifice a lot. At the same time, remember that we are doing it happily, karena we are in the process for the crown of glory. May God bless all Kakak this morning as we worship Him, as we bring all our petitions in the special prayers this morning. Amen. Amen. Thank you, Kak Cornelis. And today kita punya morning prayer will be different. Hari ini kita akan benar-benar berinteraksi. Dan seperti dulu saya selalu ingat, guru-guru saya selalu bilang, kalau sudah dipanggil, mesti volunteer dan tidak boleh malu-malu. Sekarang, karena ini semua ini kepala sekolah dan juga kakak-kakak, kalau saya kasih kesempatan, maka ambillah kesempatan itu, karena seperti tadi Kak Cornelis bilang, itu adalah bagian pelayanan kita. So we have to be happy to serve, karena itu adalah gratitude kita. Kemudian dengan melayani Tuhan, itu adalah privilege kita, dan itu adalah God's will. Dan yang keempat adalah God or our Father will honor us by giving us the crown of glory. So pagi ini akan berbeda, karena kita akan berinteraksi, dan rasa bahagia untuk melayani itu tentunya akan lebih indah lagi kalau kakak-kakak semua akan memberikan kesaksian-kesaksian nanti. Oke, kita akan mulaikan. Masih dalam buku yang sama, Kebahagiaan Sejati. Kita akan memulai pagi ini dengan membaca Kebahagiaan Sejati, pasal 9. Kita akan mulaikan. Kehidupan juru selamat di atas dunia ini bukanlah sebuah kehidupan yang menyenangkan serta memuliakan dirinya sendiri, melainkan dia bekerja keras dengan tekun, sungguh-sungguh dengan usaha yang tidak lelah-lelahnya demi keselamatan umat manusia yang sudah hilang. Dari mulai palungan sampai ke Golgota, dia menjalani jalan penyangkalan diri dan tidak mencari jalan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab yang berat itu. Perjalanan jauh yang memedihkan serta pekerjaan yang meletihkan. Katanya, seperti anak manusia pun bukannya datang supaya dilayani, melainkan supaya melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang-orang. Matius 20 ayat 28. Inilah satu-satunya tujuan yang besar daripada kehidupannya. Segala sesuatu yang lain adalah merupakan pekerjaan yang nomor 2 dan menjadi alat saja. Makanan dan minumannya ialah melakukan kehendak Allah serta menyelesaikan pekerjaannya. Kepentingan diri dan diri sendiri tidak memegang peranan di dalam pekerjaannya. Pagi ini Tuhan mengingatkan kita tentang betapa pentingnya sebuah pelayanan yang tidak menyenangkan diri sendiri dan sebuah pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Sehingga pagi ini ketika kita memulai doa-doa kita dan kesaksian kita, biarlah kita akan memulainya dengan sebuah ucapan syukur dan juga kesaksian tentang bagaimana Tuhan mengingatkan lagi tentang kebaikan Tuhan. Oke? Untuk waktu ke depan ini saya rindu dan saya tahu bahwa itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita bersaksi, kita bukan hanya memberikan sebuah berkat bagi orang lain, tetapi kita dikuatkan dan diingatkan kembali tentang pelayanan kita, pelayanan yang harusnya kita lakukan, dan pelayanan yang telah ditentukan Tuhan bagi kita. Oke, kakak-kakak yang ada kesaksian, silakan kakak-kakak untuk bisa langsung unmute untuk memberikan kesaksian 1-2 menit saja. Silakan kakak-kakak. Shalom, sahabat. Shalom, selamat sahabat. I would like to share some testimony from my students in SMP Advent Pal2. Wali kelas 8B.
mereka ada 30 siswa. Dari 30 ini hanya 2 yang Advent. Tapi saya senang karena walaupun 28 bukan Advent, tetapi 2 ini boleh memengaruhi mereka yang 28. Teristimewa di dalam pelayanan Pathfindering. Bagi mereka ini adalah hal yang istimewa. Mereka belajar dari buku Ranger. Oleh sebab itu, tolong doakan mereka yang antusias. Sedangkan hari Sabat mereka ingin menghadiri sekolah Sabat di PAL 2. Karena selama ini PAL 2 mengadakan ibadah online. Jadi tolong doakan ke-28 siswa yang antusias belajar. Thank you. You're welcome, Kak Eda. Kesaksian yang kedua, silakan kakak-kakak. Oke, kakak dari SD Advent kakak, silakan Kak. Mohon sebutkan nama juga. Nama saya Dece Lombogia. Saya adalah Kepala Sekolah SD Advent Kakas. Saya mau minta tolong doakan akan sekolah kita. Saat ini menghadapi pergumulan di mana dalam penerimaan siswa baru yang saat sekarang murid yang masuk kelas 1 ada 29, yang sebenarnya sudah 31, tetapi ada anggota jemaat yang memang ya dari beberapa waktu yang lalu ya punya masalah dengan kepemimpinan kami di SD Advent Kakas. Oleh karena sesuatu hal iri dengki, mereka berusaha menarik siswa yang sudah mendaftar di SD Advent Kakas, sehingga mereka membujuk. Karena kebetulan ya anggota jemaat ini bekas guru di SD Advent Kakas. Bekas guru di SD Advent Kakas yang sekarang menjadi PNS, tetapi oleh karena situasi kedengkian, iri, mereka mau menghancurkan persatuan di sekolah kita dengan cara membujuk akan saudara mereka yang sudah sekolah di SD Advent Kakas. Dan akhirnya sekarang memang ada 2 yang sudah keluar, tetapi masalahnya sudah diketahui oleh komite jemaat, dan sekarang kami sedang bergumul untuk itu. Tetapi puji Tuhan, ketika siswa itu ditarik dari sekolah kita, kemarin ada lagi yang masuk mendaftar. Jadi artinya hilang 1, tumbuh 10. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Hamsti ketika kegiatan di perkemahan seluruh guru-guru Seminahasa beberapa waktu yang lalu. Dia mengatakan bahwa, Ellen White mengatakan bahwa sekolah adalah ladang pendidikan, ladang penginjilan. Ketika sudah ditanamkan di ladang penginjilan ini, ada yang mau mencabut, maka ada bahaya yang akan terjadi kepada siapa yang mau mencabut akan bibit itu. Ya seperti siswa yang sudah di sekolah daftarkan, kemudian ada apalagi ini orang yang kenal kebenaran, orang anggota jemaat. Tapi yang kami mau tolong sisipkan dalam doa agar masalah ini bisa selesai, karena memang terus terang SD Advent Kakas sekarang adalah termasuk sekolah yang boleh dikata menjadi center di Kakas, wilayah Kakas. Karena murid kita ini sekarang sudah berjumlah 146. Jadi ketika sebelum kami menjadi kepala sekolah sekitar 102, 112, dan sekarang dari tahun yang kemarin ada peningkatan, setiap tahun peningkatan. Tetapi saya melihat di sini setan berusaha untuk menghancurkan akan pekerjaan Tuhan di bidang pendidikan. Dan ini ada sedikit masalah di jemaat kita. Tolong doakan supaya semua anggota jemaat mengerti situasi kondisi bahwa waspada dengan
pergerakan daripada setan di mana menghancurkan akan hati anggota jemaat yang memang ya begitulah, setan tahu titik kelemahan manusia kan. Jadi dia tahu di mana kelemahan anggota jemaat, berusaha untuk menghancurkan akan persatuan. Jadi tolong sisipkan dalam doa. Terima kasih Kak. Ya, kita juga akan mendoakan hal-hal tersebut. Oke, kita akan masuk dalam sesi doa pertama, yaitu personal prayer atau doa pribadi. Dan sesi doa pribadi ini adalah kita memfokuskan diri kita agar kita meminta kembali dan terus meminta kerendahan hati dari Tuhan agar kita betul-betul bisa menjalankan pelayanan kita sesuai dengan apa yang sudah Tuhan contohkan bagi kita. Mari kita berdoa sama-sama, Kak. Kita lanjutkan. Oleh karena itu, orang-orang yang turut ambil bagian dalam karunia Kristus akan bersedia membuat pengorbanan apapun, agar orang lain untuk siapa Kristus telah mati dapat membagikan pemberian surga itu. Mereka akan melakukan segala apa yang dapat mereka lakukan untuk membuat dunia ini lebih baik tempat tinggal mereka. Roh seperti inilah yang harus tumbuh dalam hati orang yang sudah bertobat dengan sungguh-sungguh. Begitu seseorang datang kepada Kristus, maka begitu cepat pula lah lahir di dalam hatinya satu kerinduan memberitahukan kepada orang lain betapa indah berkat persahabatan yang diperolehnya di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak dapat dipendam di dalam hatinya. Jika kita sudah mengenakan pakaian kebenaran Kristus dan diisi kegembiraan dengan rohnya yang tinggal di dalam kita, maka kita tidak dapat hanya tinggal diam-diam saja. Jika kita sudah merasa dan melihat
bahwa Tuhan itu baik, maka pastilah ada sesuatu yang harus kita katakan. Seperti Filipus ketika dia sudah menemukan juru selamatnya, kita harus mengundang orang-orang lain ke hadiratnya. Kita harus berusaha menampilkan kepada mereka penghiburan-penghiburan Kristus dan kenyataan-kenyataan yang tak kelihatan dari dunia mendatang. Maka akan ada keinginan dan kenyataan-kenyataan yang tak kelihatan dari dunia mendatang. Maka akan ada pula kerinduan yang sungguh-sungguh sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita mendapat anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Yahya 1 ayat 29. Kita akan lanjutkan dengan sesi kedua dari kesaksian. Silahkan kakak-kakak boleh langsung meng-unmute diri sendiri untuk boleh menyampaikan kesaksian. Oke, kalau belum ada yang oke, silakan Kak Jenny. Selamat pagi, selamat hari Sabat. Terima kasih kesempatan yang diberikan untuk kesaksian. Saya ingin menyaksikan sekolah kami SMP Advent 2 Sario, sebab kami punya tantangan. Di sekolah ini ada 8 yang PNS, guru PNS, kemudian ada 4 guru PNS yang non-Advent. Jadi merupakan tantangan karena mereka, walaupun kami sudah arahkan, tapi ada juga 1-2 yang dari non-Advent. Jadi memiliki tantangan yang besar karena mereka harus mendidik anak-anak kami, tapi untunglah mereka setiap kali worship sama-sama, doa pagi, doa subuh hadir, dan kami minta tolong didoakan mereka ini yang sementara kami taburkan kebenaran. Mudah-mudahan satu kali dari guru 4 guru PNS ini ada yang bisa mengikuti atau bisa diselamatkan lewat baptisan. Kami sementara mengajar mereka, tapi tolong doakan supaya mereka juga dapat mengikuti apa yang dianjurkan untuk sekolah-sekolah Advent. Terima kasih. Terima kasih Kak Jenny. Oke, kalau itu Kak, kita kasih kesempatan dulu yang lain ya. Kakak-kakak yang sudah memberikan kesaksian, kita hold dulu. Kita kasih kesempatan ke kakak-kakak yang lain dulu. Adakah Kak Penia Lego? Silakan Kak. Terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Sabat. Kami mau menyaksikan di sini ketika sekolah kami SD SMP Advent Tondano baru melakukan selesai pekan doa pada kemarin hari Jumat, dan kami melakukan pekan doa itu secara live di FB. Dan kesaksian kami, sekolah kami ini SD SMP Advent Tondano itu 80% itu non-Advent yang bersekolah di sekolah kami. Dan sekolah kami letaknya di wilayah bersama dengan sekolah-sekolah yang bertaraf nasional, dan itu merupakan tantangan bagi kami, tetapi puji Tuhan ketika kami menerima siswa baru, ternyata siswa kami itu hampir sama dengan siswa-siswa yang ada di sekolah-sekolah yang bertaraf nasional. Karena merupakan tantangan bagi kami karena di Tondano begitu banyak sekolah-sekolah baik sekolah swasta maupun pemerintah, hampir setiap kelurahan itu ada sekolah. Dan puji Tuhan di sekolah kami yang dari sekian banyak sekolah yang ada di Tondano, hanya 3 sekolah yang membayar uang sekolah, salah satu sekolah kami. Dan puji Tuhan ketika kami melakukan pekan doa, banyak
orang-orang tua siswa yang mengikuti yang non-Advent, bahkan ada yang melihat mengikuti dari Balikpapan, sehingga mereka messenger di sekolah, apakah boleh anak mereka mau sekolah di sekolah Advent Tondano, karena mereka mengikuti akan pekan doa selama 1 minggu. Dan itu sangat luar biasa bagi kami, karena ternyata pekan doa yang kami lakukan melalui live di FB menaburkan hal-hal yang luar biasa tentang kebenaran. Dan kami memohon untuk didoakan agar supaya sekolah kami SD SMP Advent Tondano itu akan menjadi mercusuar di tengah-tengah kota Tondano, karena tidak mudah menghadapi berbagai macam tantangan di sekolah kami, karena sekolah kami ini paling banyak orang-orang yang non-Advent. Jadi kami mohon agar supaya tolong didoakan selalu, agar supaya sekolah kami ini selalu memberikan hal-hal yang terbaik untuk masyarakat, untuk anak-anak, terlebih dalam pelayanan di dalam kebenaran. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak, Tuhan memberkati juga. Satu lagi sebelum kita masuk dalam sesi doa, silahkan kakak-kakak. Silahkan Kak Femi. Okay. Good morning, happy Sabbath. Thank you for this opportunity is given to me. This morning, I would like to all of you, please pray for me, especially my witnesses yesterday that happened to me. I want to tell you, jadi pada saat ini, bolehkah doakan kemarin ada visiting dari kelompok gereja luar, oleh karena mereka di sekitar kami di tetangga membawa sembako. Ada 13 orang. Saya sangat terinspirasi dengan apa yang mereka lakukan, dan kebetulan di rumah kami dapat kunjungan. Dan senang sekali kami menerima mereka, tetapi ini yang telah dilakukan seperti khotbah tadi, bagaimana kita serve each other, bagaimana kita menjadi terang untuk mereka yang datang dengan kita melayani mereka. Gantinya mereka membawa sembako, kami persilakan mereka masuk dan mereka diberi makan 13 orang. Waktu makan mereka sambil bercakap-cakap, baru ini visiting di rumah-rumah, tapi kami membawa sembako, tapi ini dilayani makan, dan mereka makan sepuas-puasnya sampai mereka pulang. Yang mereka terkesan adalah, ternyata luar biasa. Lagu bilang, can the world see Jesus in you? Jadi apakah dunia dapat melihat bagaimana Yesus di dalam kehidupan kita? Kita melayani each other, jangan hanya kita melihat atau berkhotbah, tetapi dengan apa yang kita buat seperti yang Yesus lakukan. Ini yang penting. Mereka pulang dengan terkesan, aduh Advent baik-baik. Ini yang saya katakan, mereka punya kata-kata. Jadi biarlah kita di mana kita berada, kita pribadi dulu, seperti khotbah tadi, kita serve, bukan hanya berkhotbah, berbicara, dan kita ber-KKR, tetapi mari kita melayani dulu. Di sekitar kita ada banyak orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Dengan pelayanan ini kiranya Tuhan yang dimuliakan. Kita doakan mereka dengan tabiat kita yang kita ekspresikan, mereka boleh mengenal kebenaran. Terima kasih. Thank you, Kak Fem. Can the world see Jesus in me? Can the world see Jesus in you? Yes. Kasih makan saja mereka sudah bisa melihat Yesus. Karena Yesus memberikan kepada kita perintah untuk melihat saudara-saudara kita. Kita tidak bisa menutup mata, melihat bahwa di sekitar kita tuh banyak sekali saudara-saudara kita yang mereka butuh Yesus, tetapi mereka ingin melihat Yesus secara nyata. Bagaimana kita mau mengabarkan Injil kalau perut mereka lapar? Yesus pun memberi makan dulu, baru memberikan kebenaran itu kepada orang-orang. Oke,
sepertinya pagi ini kita didominasi oleh kakak-kakak wanita. Jadi semoga ini bukan karena saya wanita lalu memberikan kesempatan kepada kakak-kakak yang wanita ya, tapi sesudah ini kita akan ada lagi testimoni dan kita akan masuk ke sesi doa dulu. Kak Cornelis, apakah bisa break room? Because you are the host. Is it possible for you to break room? Oke, kita akan break room dan kita akan berdoa dengan kelompok kita masing-masing. Pokok doanya adalah kita akan mendoakan masing-masing kita untuk mempunyai kembali. Kalau sudah punya, dikuatkan kembali untuk memiliki hati yang mau berkorban. Dan hati yang mau berkorban itu juga ditunjukkan dengan cara kita setiap hari. Dan juga ditunjukkan dengan our action, ya. Untuk itu saya serahkan kepada Kak Cornelis untuk bisa break room. Kita akan break room selama 5 menit. Selamat datang di ruang 4. Kita ada di ruang 4. Ada Kak Roslina, ada Kak Sheni. Oke, jadi kita sudah dengarkan. Selain kesaksian mereka, mari kita doakan juga pergumulan pribadi kita, pergumulan keluarga teristimewa, pergumulan di sekolah kita masing-masing. Mungkin saya akan membuka dengan doa. Walaupun kita di sini ada cuma 3 orang, namun sebenarnya ada 4. Karena yang satu Kak Wina sebagai sekretaris di pelatihan ini, dia hanya mengikuti melalui WhatsApp. Jadi ada Kak Wina. Mungkin Kak Wina boleh doa pertama supaya saya mau berikan dia speaker, semoga bisa kedengaran ya. Oke, Kak Wina. Iya, selamat sahabat semua. Bisa mendengar ya? Bisa, Mem. Oke, jadi Kak Wina mau doa pertama, kemudian dilanjutkan oleh Kak Sheni, dan akan ditutup oleh Kak Roslina. Boleh? Boleh, Oke. Mem. Silakan Mungkin Kak bisa Wina. dibagi-bagi, Mem. Kita khusus untuk apa, kakak yang lain khusus untuk apa. Oke, berarti Kak Wina doakan itu penginjilan yang ada di setiap jemaat, teristimewa jemaat yang mengasuh sekolah. Boleh? Iya. Oke, Boleh, nanti akan dilanjutkan oleh Kak Sheni dan ditutup oleh Kak Roslina. Silakan Kak Win. Baik, terima kasih. Kakak-kakak semua, mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kemuliaan kerajaan surga. Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh bersama-sama datang berdoa kepadamu. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kesaksian-kesaksian yang telah menguatkan iman kami semua. Namun ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau melayangkan segala permohonan kami. Sebelum kami melayangkan permohonan kami, sudi kiranya Engkau mau mengampuni kami dari segala kesalahan, kekurangan kami, dan dosa-dosa yang sudah kami perbuat melawan, menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kami.
Ampuni kami ya Tuhan, umat-umat-Mu yang penuh dengan dosa. Dan kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami, menuntun kehidupan kami untuk setiap hari melakukan apa yang benar, apa yang memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba-Mu berdoa secara khusus untuk semua sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan jemaat. Semua jemaat yang memiliki sekolah, kiranya Tuhan akan memberkati. Biarlah antara sekolah dan juga gereja ada satu persekutuan yang indah yang boleh terjalin. Kerjasama yang baik, sehingga di dalam pelayanan kepada junior youth boleh terjalin dengan baik. Bapak, Engkau tahu ada begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi. Kiranya Engkau akan menolong kami, memberikan kami hikmat, akal budi, serta kebijaksanaan dari surga, sehingga segala sesuatu yang akan kami lakukan betul-betul boleh kami lakukan sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan hikmat dari Tuhan. Jauhkanlah kami dari hal-hal di mana kami melakukan hanya oleh karena keinginan kami sendiri, hanya oleh karena kepentingan diri kami. Tuhan, ampuni kami. Biarlah segala sesuatu yang akan kami lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan, hanya untuk hormat bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua kepala-kepala sekolah yang Tuhan sudah percayakan, baik itu SD maupun SMP. Kiranya Tuhan akan memberkati, berikanlah roh kerendahan hati, berikanlah hikmat dari sorga, berikanlah roh kekuatan untuk dapat menjalani setiap tugas tanggung jawab kewajiban yang Tuhan percayakan, untuk dapat memimpin sekolah yang Tuhan percayakan, teristimewa untuk dapat mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan bersekolah di sekolah kami masing-masing. Berdoa juga untuk semua direktur yang Tuhan percayakan untuk memimpin setiap klub yang ada di jemaat. Biarlah hikmat surga, akal budi, juga kebijaksanaan akan menjadi bagian semua direktur dan juga dapat bekerja sama dengan baik dengan para kepala-kepala sekolah yang ada. Tuhan, kerinduan kami, kiranya Tuhan senantiasa mau menggunakan kami untuk menjadi alat Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Sekali lagi kami mohon ampun akan begitu banyak dosa kami. Terima kasih Tuhan sudah mendengar, dan dengan iman kami percaya Tuhan akan menjawab doa kami yang penuh dengan kekurangan ini. Dan doa kami ini akan disambung oleh kakak-kakak yang lain. Kak Yeni. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga yang kami sembah. Di pagi hari Sabat Tuhan yang suci ini, kami bersyukur ya Tuhan. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan di Sabat-Mu yang suci ini. Sucikan hati kami Tuhan, sebagaimana Sabat-Mu adalah suci adanya. Kiranya kami boleh selalu mendapat belas kasihan dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas semua pelanggaran dan dosa. Kami layak di hadapan Tuhan untuk menyampaikan permohonan di pagi yang indah ini. Oke, kita sudah kembali ke main session. Oke. Dan usaha untuk memberkati orang-orang lain akan mendatangkan berkat juga bagi diri kita sendiri. Inilah tujuan Allah di dalam memberikan satu peranan yang harus dikerjakan di dalam rencana penebusan itu.
Dia telah memberikan hak kepada manusia menjadi turut ambil bagian dalam tabiat ilahi, dan giliran merekalah membagikan berkat-berkat itu kepada sesama manusia. Inilah kehormatan yang tertinggi, kegembiraan yang terbesar yang dapat diberikan Allah kepada manusia. Orang-orang yang turut ambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan kasih dibawa lebih dekat kepada Khalik pencipta mereka. Kita akan masuk pada testimoni sisi ketiga. Kita berikan kesempatan kepada kakak-kakak. Kak Rey, silakan Kak. Terima kasih, selamat hari Sabat. Bapak Ibu Guru, kami juga punya sekolah. Kami mungkin agak berbeda dengan yang lainnya, karena di sekolah kami itu ada program penginjilan sangat ketat, sangat lancar, tapi kami memperdayakan mereka yang student dari non-Advent. Artinya begini, kalau kami sudah bikin program KKR, kami berikan pengkhotbahnya orang-orang non-Advent semua. Ada Katolik, ada Protestan, ada Pentakosta. Ya, kami punya sistem penginjilan pakai sistem piramid. Masuk di sekolah dasarnya boleh banyak, dari kelas 1 banyak. Tapi ketika mereka harus kelas 3, itu sudah kaki yang sudut yang di atas itu harus diperkecil. Artinya lebih banyak ke Advent daripada non-Advent. Dan Tuhan memberkati. Kenapa? Beberapa KKR yang kami buat, ada anak-anak yang begini. Ketika dia mau khotbah Sabat, dia bilang begini, "Sir, kita ini mau dipercayakan mau khotbah Sabat, tapi kita belum Advent. Bagaimana kalau kita baptis dulu supaya kita ada kuasa untuk mau berkhotbah ini? Kalau enggak, masa kita di Pentakosta kok kita mau khotbah tentang Sabat bagaimana? Jadi baptislah." Saya bilang itu pilihanmu. Kalau mau baptis ya terserah, itu pilihan. Jadi mereka baptis. Katolik juga begitu. Nah, kami punya non-Advent banyak di asrama. Puji Tuhan, terakhir pada bulan yang lalu, 2 anak putri yang tinggal 2 itu, Protestan 1 dan Katolik 1, dan dua-duanya sudah Advent. Jadi semua di asrama sudah Advent, ada 30 lebih. Ya. Kemudian kami bawa mereka ke Halmahera. Kami sudah memasuki ladang baru, 3 ladang baru, sebenarnya 4 tapi COVID baru-baru, Domato. Nah, tapi kami kerjasama dengan Pendeta Turangan sekarang. Sudah ada 3 jenggal cepel yang kami buat di Halmahera Timur 2, Tomares, dan di Pemulanga. Lalu kemudian di 1 di Tofu di Biamahi. Ya, itu cara kami untuk mendidik mereka. Jadi kami memperdayakan anak-anak non-Advent ini karena mereka punya potensi. Bagaimana tidak, mereka bisa berbicara lancar, bisa. Ini kami kasih materi, kami didik mereka. Tapi beban moral mereka adalah mau menyampaikan tuh pekabaran sementara mereka belum ada di Advent. Akhirnya mereka ambil keputusan, ikut Yesus dulu, dibaptis dulu, baru mereka berdiri di mimbar sampaikan tuh kebenaran. Barangkali ini kita sharing supaya bisa juga menjadi bagian daripada teman-teman kepala sekolah yang ada di sekolah masing-masing. Kami juga memperdayakan guru-guru kami. Ya, ada 2 guru, 1 sementara sekarang tapi ada 2 guru yang sudah dibaptiskan, guru matematika. Datang dari tamat dari Unima, lalu kemudian mencari sekolah, Tuhan bawa dia datang ketemu dengan saya pekerjakan, belajar tentang firman Tuhan, sekolah Sabat, dan lain sebagainya, kami godok dia, bina, dan sebagainya, ambil keputusan. Lalu kemudian dia mau menikah, kami menyelenggarakan pernikahannya, dan menjadi Advent yang setia. Begitu juga 1, sudah dibaptiskan. Mantan murid kami, lalu kemudian kembali ke sekolah untuk mengajar setelah tamat komputer, lalu kami perdayakan, kemudian dia dibaptiskan. Yang 1 ini Katolik keras, jadi kami sementara godok-godok tapi sudah dekat-dekat dengan pintu kandang untuk mengambil keputusan. Jadi kita sharinglah tanggung jawab kita, siapapun dia datang di sekolah kita, beban kita adalah, tanggung jawab kita adalah memberikan pekabaran itu, memperkenalkan kebenaran itu kepadanya, dan memperdayakan potensi mereka supaya mereka ambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Wah, inilah indahnya berbagi ya. Thank you. Metode pelayanan yang berbeda ini. Terima kasih Kak Reni. Ya. Amen. Selanjutnya silahkan kakak-kakak, boleh langsung unmute saja.
Silakan kakak-kakak. Dengan bersaksi juga, kita juga belajar untuk bertumbuh. Kesaksian sesederhana apapun itu di mata Tuhan memberikan kepada kita sebuah berkat. Silakan. Kalau enggak tuh mau tunjuk satu-satu boleh. Oke, maaf. Ini belum ada yang angkat tangan. Kebetulan saya melihat guru saya dulu. Kak Deker, silakan Kak Deker. Selamat pagi, selamat sahabat, kakak-kakak, teman-teman kelas sekolah pimpinan. Senang sekali boleh doa subuh pagi ini. Kebetulan jaringan bagus dari kampung, sedikit kesaksian dari sekolah. Kami sekarang di sekolah sedang berusaha untuk belajar secara virtual, tapi lewat Kepala Perguruan Mem Evans mengatur supaya di setiap pembelajaran virtual, apapun yang terjadi, kami membuat guru-guru untuk selalu mengutamakan dulu pelajaran-pelajaran firman Tuhan kepada semua anak didik kami. Jadi salah satu metode yang kami gunakan adalah di setiap mata pelajaran, di setiap pergantian mata pelajaran, memang kami punya aturan, video itu pembelajaran cuma 30 menit. Sesudah itu tugas mandiri. Tetapi di 30 menit itu, kami menganjurkan guru-guru untuk selalu ada pembacaan atau ada pemberitaan firman sebelum pembelajaran dimulai. Doakan program kami di sekolah ini agar jalan dengan baik. Kami sudah mengevaluasi, sudah jalan 1 minggu sampai kemarin, dan ternyata yang menjadi kendala kami dengan anak-anak didik kami adalah hubungan di media sosial. Karena seringkali sudah terhubung tapi jaringannya kurang baik. Jadi seringkali bawa kuliah begini, tapi anak-anak tidak bisa dengar katanya terampai suara. Apalagi di saat pemberitaan, penyampaian doktrin kalau kelas 12, itu memang benar-benar diganggu dia jaringan. Kami sudah berkunjung kemarin hari Kamis, kami belajar langsung ke rumah, ke anak-anak didik kami. Kami katakan apa masalahnya, ternyata itu jaringannya. Dan setiap pagi di sekolah kami doakan supaya jaringan ini tidak terganggu atau diganggu oleh kuasa kegelapan di saat kami menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada anak didik kami. Karena orang tidak baku dapat langsung dan orang lihat-lihat begini tapi ternyata orang sudah dengar orang. Jadi itu tolong doakan, dan saya percaya semua sekolah juga punya tantangan-tantangan yang mungkin kurang lebih sama. Lalu yang kedua, didoakan program ini, terima kasih karena kami boleh masuk di IMT Batch 2, dan terima kasih karena ini sudah mulai di penerapan di sekolah, dan biarlah kiranya ini terus termotivasi kami untuk ikut sampai selesai, dan materi-materinya sangat baik, dan ini membekali kami penyampaian juga kepada guru-guru, karena hampir semua guru kami ikut IMT Batch 2, terima kasih Mem Togas, direktur kami, yang memotivasi untuk ikut kegiatan ini. Jadi kami sangat berterima kasih. Tolong doakan ini. Makasih Ulrike, Kak Ulrike. You're welcome, sir. Ya, inilah saatnya juga kita boleh membuat program Prayer Warrior. Karena COVID ini banyak sekali sebenarnya kita kesempatan untuk lebih dekat sama Tuhan. Jadi kita terus doakan, dan kita boleh menjadi prayer warrior bagi masing-masing teman-teman kita, apalagi mereka yang memiliki masalah-masalah, biarlah Tuhan yang turut campur tangan. Karena hal tersebut hanya bisa dilihat dan dikalahkan dengan kuasa Tuhan. Oke, kali ini sesinya dipegang penuh oleh semua kakak-kakak kita yang men. Satu lagi sebelum kita akan masuk ke prayer sesi kita. Ada lagi Kak? Kak John? Tadi angkat tangan, silakan Kak. Boleh di-unmute Kak. Ya.
Selamat pagi untuk sahabat-sahabat dalam pelayanan. Saya dari SMP Advent Tomohon. Untuk tahun ajaran tahun ini, untuk kelas 7 yang telah terdaftar secara online berjumlah 12 siswa. Tempat datang dari Kecamatan Remboken, dari Kasuratan, 4. Mereka sudah mendaftar secara online. Kemudian di hari pertama, kedua, kegiatan belajar mengajar, mereka tidak terhubung secara online, oleh karena mungkin di sana jaringan. Terpaksa kami home visit, kami kunjungi ke rumah, memberikan pelajaran secara luring, tetapi ternyata mereka sudah mendaftar di SMP 2 Remboken. Oleh karena alasan mereka dari Kesuratan ke Tomohon memerlukan uang jalan, uang angkot mikro, 10.000, kalau PP 20.000. Kemudian alasan kedua, di SMP 2 Remboken mereka kasihkan seragam kepada mereka. Jadi kami juga bermohon, karena ada 2 anak anggota, kami bermohon agar tetaplah di SMP Advent Tomohon. Kami dengan komite sudah bicarakan bagaimana dapat mengulangi mereka punya uang transportasi. Doakan agar mereka berempat calon siswa ini kelas 7 bisa kembali sekolah di SMP Advent Tomohon. Dan yang kedua, karena kota Tomohon ini COVID-19 ini zona merah Tomohon, ada juga beberapa siswa di Tomohon yang belum dapat dilayani belajar secara daring karena beberapa alasan dari orang tua wali murid. Kami juga coba untuk home visit, tetapi mereka rupanya menghindar dari nanti ada indikasi katanya COVID ini, jadi mereka susah mau terima tamu di rumah. Walaupun guru. Tolong doakan untuk sekolah kami di Tomohon ini yang mengalami beberapa masalah untuk kegiatan belajar mengajar. Terima kasih. Terima kasih Kak John. Kita akan masuk, ada satu lagi, sebelum kita akan masuk, saya kasih kesempatan satu lagi. Kalau masih ada. Oke. Oh oke, Kak Roslina Manembo, silahkan Kak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi dan selamat sabat. Shalom untuk semua. Yang saya mau minta untuk didoakan adalah untuk Sulawesi Tengah ini, sekolah Advent, sekolah SMA hanya satu. Hanya satu untuk se-Sulawesi Tengah, hanya ada di Palu. Kendala yang kami hadapi adalah anggota atau anak-anak yang datang bersekolah di sekolah kami di SMA Advent Palu yang datang dari jauh-jauh. Nah, mereka tentu membutuhkan tempat tinggal. Kendala kami adalah kami rindu sekali, memang anjuran dari pimpinan, baik dari UNI dan dari divisi, kalau boleh ada asrama, itu salah satu syarat. Dan kami mau buat asrama, tapi kami butuh lahan, dan untuk membangun tempat ini itu memang butuh dana yang cukup besar. Jadi kerinduan kami baru mau mulai asrama itu dengan asrama yang ada ruang sedikit di sekolah. Itu yang kami gunakan untuk menampung anak-anak yang dari pegunungan. Ada yang datang dari lebih 200 km untuk datang bersekolah di Palu. Nah, mereka butuh tempat tinggal. Mau tinggal di anggota banyak yang sepertinya sulit untuk menerima. Tempat tidak ada. Jadi itulah yang kami mohon untuk didoakan adalah kami rindu mau bangun satu asrama untuk menampung anak-anak yang datang untuk bersekolah di sekolah kita.
Tolong doakan ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Roslina. Oke, kita akan masuk dalam sesi doa, dan doa ini akan dipimpin oleh Kak Femi, Kak Joce, dan juga Kak Glenny Malinti. Jadi kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Femi, kemudian diikuti oleh Kak Joce Pungus, dan ditutup oleh Kak Glenny Malinti. Boleh tes dulu mic-nya kakak-kakak? Is it working? Hello. Oke, Kak Glenny sudah working. Kak Joce, boleh di-unmute, Kak? Ya, bolehkah dibagi untuk tempat kesaksian ini? Siapa-siapa punya bagian dari kita bertiga supaya doanya Anda dikuasai oleh seorang. Kak Ureka, Kak boleh Femi, dibagi saya berdoa tentang siapa punya Kak kesaksian. Femi mohon doakan pembelajaran luring dan daring ini. Semoga, especially those who are going to share the word of God, mohon doakan signal dan juga persiapan semuanya. Jadi luring dan daring, pembelajaran luring dan daring. Kemudian Kak Joce akan mendoakan kendala masing-masing sekolah, khususnya persiapan lebih kepada fasilitas dari masing-masing sekolah dan juga sumber daya masing-masing sekolah. Kemudian Kak Glenny akan mendoakan agar sekolah kita diberkati dengan orang-orang yang mau berkorban untuk membantu, especially those who are in need in financial, dan juga doakan juga kepala-kepala sekolah kita untuk diberikan hikmat supaya boleh mengatasi setiap masalah dari masing-masing sekolah. Bisa di-copy ya, Kak? Oke, Kak Joce, so bisa unmute, Kak? Belum kedengaran suaranya, Kak. Dapat dengar? Halo? Dapat dengar. Nggak usah tutup, Jo, Kak. Supaya bisa lancar. Oke? Kita akan berdoa. Let's sing a song. Dalam hati, dalam hati, masuk ayat Tuhan Yesus. Nanti dalam hatiku ya Yesus. Mari berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu, Allah yang kekal, yang bertakhta di dalam kerajaan di sorga. Ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu dalam special prayer untuk session ketiga ini. Kami datang kepada Tuhan untuk doa yang telah difokuskan. Kami doakan khusus untuk pendidikan. Ya Tuhan, pada saat ini kami menghadapi pembelajaran belajar dari rumah. Yang ada dua sistem yang kami lakukan, daring dan luring. Bagi mereka yang mempelajari lewat jalur ini dengan menggunakan online, kami doakan terus Tuhan. Alat-alat yang mereka pakai, baik pun alat medsos lewat komputer, laptop, handphone, yang semuanya mereka gunakan itu teristimewa dengan online ini, dengan signal yang ada, yang selalu mereka boleh terhubungi untuk transfer of knowledge ini bisa dilakukan. Kami berdoa kiranya hambatan-hambatan yang selalu merintangi mereka untuk dapat menerima materi, terlebih khusus materi pembelajaran untuk kerohanian yang mempersiapkan siswa ini sukses di dunia sampai di surga boleh tercapai. Dan juga bagi program luring, mereka lewat assignment atau home visit dan daya apa saja yang mereka lakukan, semuanya juga Tuhan tuntun agar supaya apa yang diprogramkan, yang dicanangkan lewat
kegiatan ini, maka proses pendidikan berjalan lancar. Dan kami bukanlah kuat, gagah, perkasa. Kami hanya tahu tuntunan dan campur tangan Tuhan semuanya boleh terlaksana dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan. Berterima kasih karena penyertaan Tuhan sempurna boleh menjadi bagian kami dan kami boleh diberkati. Doa ini akan disambung oleh hamba Tuhan. Bapa di surga, menyambung doa tadi. Kami lagi datang menghadap Tuhan pada pagi Sabat ini. Hamba-Mu mau berdoa ya Tuhan untuk semua masalah-masalah yang terkait di dalam bidang pendidikan ini. Tuhan, kami mohon dan kami berdoa pada pagi ini Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati semua sekolah-sekolah yang menghadapi masalah-masalah dalam persiapan-persiapan dan tersedia dalam fasilitas-fasilitas pendidikan. Antara lain pembuatan asrama dan mungkin gedung-gedung sekolah. Tuhan akan campur tangan. Dan juga tentang sumber daya manusia masing-masing sekolah. Tuhan tolong murid-murid, siswa-siswa, orang tua yang menghadapi masalah tentang alat-alat, handphone, Android, dan lain sebagainya. Tuhan tolong campur tangan. Guru-guru juga di dalam menangani akan model pembelajaran saat ini. Tuhan berikan hikmat akal budi, agar mereka boleh memiliki pengetahuan, kemampuan untuk menjalankan akan proses pembelajaran model seperti sekarang ini. Tuhan akan campur tangan. Kami mau serahkan semua permasalahan-permasalahan ini ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong, oleh karena ini adalah sekolah Tuhan. Bantulah kami Tuhan, berikan kesuksesan bagi guru-guru, bahkan sekolah-sekolah yang ada di daerah kami masing-masing. Kami mau serahkan semua ini hanya dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Bapa dengar doa kami. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab semua permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang kekal di sorga, kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kembali lagi Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan salah kami. Kami membutuhkan kuasa Roh-Mu tetap menjadi bagian kami dalam pelayanan di masing-masing di mana Tuhan telah percayakan kami. Kami mendoakan kiranya di semua sekolah di Uni Timur ini kami memerlukan mereka yang punya pengorbanan untuk membantu sekolah-sekolah, baik membantu gedung, membantu anak-anak didik yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar uang sekolah mereka. Dan kiranya Tuhan menggerakkan hati para dermawan agar mereka dapat membantu orang-orang muda yang disiapkan untuk menjadi alat Tuhan di muka bumi ini dan juga menyiapkan mereka untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Ya Tuhan, berkati semua pemimpin-pemimpin sekolah di Uni Conference ini. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tuntunan dan penjagaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Personal concern, roh bekerja yang tidak mementingkan diri sendiri akan memberikan kedalaman, kekukuhan, dan kasih yang seperti Kristus kepada tabiat serta membawa damai dan kebahagiaan kepada pemiliknya. Cita-cita akan dimuliakan. Tiada tempat bagi kemalasan dan sifat mementingkan diri sendiri. Orang-orang yang mempraktekkan karunia agama Kristen akan bertumbuh dan menjadi kuat bekerja bagi Allah. Mereka akan mempunyai pengertian rohani yang jelas, yang teguh, bertumbuh dalam iman, dan kuasa yang bertambah di dalam doa. Roh Tuhan yang bergerak di dalam roh mereka menuntut kesesuaian jiwa yang suci dalam menjawab jamahan ilahi itu. Orang-orang yang dengan cara demikian
membaktikan diri mereka sendiri ke dalam usaha yang tidak mementingkan diri sendiri demi kebajikan bagi orang-orang yang lain, sesungguhnya bekerja demi keselamatan mereka sendiri juga. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mika 6 ayat 8. Pagi ini kita telah menyelesaikan doa secara bersama, tetapi kita dituntut sepanjang Sabat ini dan sepanjang minggu ini untuk terus mendoakan program EYMT, karena itu adalah doa berkesinambungan yang harus kita layankan bersama-sama, dan jadilah prayer warrior, tidak untuk hanya diri kita sendiri, tetapi juga untuk umat-umat Tuhan yang lain. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom. Happy birthday, Kak Linda Mewengkang. Happy birthday. Thank you so much. Ya, semua. God bless. Happy birthday, Happy birthday. Happy Sabado. See you tomorrow afternoon. 2 o'clock. Waktu Indonesia Tengah. Jam 2 ya. Oke, thank you semua. God bless. Bye everyone. Happy Sabbath. Happy Sabat. Happy Sabat all. Happy Sabat. Jam 2 besok hari Minggu. Thank you, ma'am. Oh, thank you, Kak Wina. Kak Wina kasihan ada ikut dari WA. Sabat. Thank you so much, ma'am. Thank you very much. You are welcome. Ma'am, halo. Halo, bagaimana Kak Wina? Ya, selamat pagi. Tadi Pak Pastor. Kelas Kristen, orang mau buka yang tutup tuh dia, sebentar dong bicara biar sedikit. Mas sedikit lagi. Pastor kan host, ada opor. Iya. Jadi nanti pastor yang tutup. Kalau enggak, orang yang boleh tutup. Ya. Minum obat. Halo Pak Dir SLA, Pak Lexi, selamat pagi. Good morning, Bapak Neta Pakai. Mohon berkati, Ustaz. Tuhan, hujan-hujan di sini. Kelar kok. Semati. Oke, so boleh. Ya. So ada. So boleh nih. Sebentar, besok jam 2. Oke, dan. Dir, Pak Dir. Ya. Siap. Ya. Gimana kabar? Luar biasa. Terima kasih Kak Cornelis, Tuhan memberkati. Jadi so boleh live ini dia? Ya, Kak Cornelis yang amankan persada. Oke. Pak Bupati masih ada atau selesai, Pak Bupati? Bagaimana Kak Lexi? Serei? Serei ada? Ada. Mana? Ya. Sudah deh kali ya. Ya. Masa tadi memperdayakan, bukan memperdayakan mungkin, memberdayakan. Oh, mantap itu. Aman-aman Palu. Kak Roslina. Salam untuk pastor. Buang. Dimandi juga. Shirley, Kak Shirley. Oh, di mana dong? Papua Kak Shirley ya. Ya.
Mana sudah tulis coklat? Dua coklat, dua vanilla. Enggak, mohon salah ambil. Ya, nanti ketemu lagi Kak Glenn besok. Kak Rosalina. Silakan Kak Nenes, amankan persada. Nanti jumpa lagi. Coba baca ulang oleh. Lagi bukan tahu tidur hampir. Berapa pula minum makanan aja makanannya. Ada yang coklat. Oke, selamat pagi semua. Kita brief ya. Ya, ketemu. Persiapan sahabat. Neles yang harus end meeting. Selamat sahabat buat semua. Ya. Kak Neles yang harus end meeting karena Kak Neles yang host. Oke, selamat sahabat. Terima kasih.